Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Kemarin gue sempat cek di iBox dan ternyata untuk harga iPhone 11 yang ada di tangan gue ini naik lagi guys. Jadi untuk yang varian 64GB itu dibanderol di harga 7,5 juta, dan yang untuk varian 128GB nya itu dibanderol di harga 9 juta. Kalau gue lihat di marketplace juga sama, semuanya juga naik. Terakhir sih gue sempat lihat ya, untuk harga iPhone 11 itu murah banget, sempat ada yang naruh di harga 6,6 juta dan itu baru resmi Indonesia pula. Jadi sekarang harganya naik lagi, dan yang untuk varian warnanya sendiri cuman ada 2 warna, cuman warna hitam dan putih aja. Jadi kalau misalnya kalian cari yang warna purple kayak gini udah nggak ada sama sekali. Nah menurut gue ini gokil sih, karena HP ini tuh umurnya udah masuk ke tahun yang kelima dan ini tuh masih dijual barunya juga. Jarang-jarang sih gue lihat sebuah smartphone yang umurnya panjang gitu. Untuk yang versi barunya ya, baru kali ini gue lihat yaitu di iPhone 11 ini. So di video kali ini gue akan kasih ke kalian beberapa alasan untuk kalian beli iPhone 11 dan beberapa alasan juga untuk skip iPhone 11 di tahun ini. Yaudah, sekarang kita mulai dari yang alasan untuk beli iPhone 11-nya dulu ya. Pertama, dari segi chipset. Ini kan dia pakai A13 Bionic dengan RAM di 4GB. Untuk kebutuhan sehari-hari kayak sosial media, browsing, streaming, ini udah lebih dari cukup. Bisa gue bilang selama gue pakai iPhone 11 ini gue nggak ngalamin lag, masih tetap aja gitu. Cepet aja buka tutup aplikasi, multitasking, dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kalian yang mau beli iPhone 11 ini dipakai untuk gaming, saran gue kalian mending jangan pakai HP ini untuk main game yang berat ya, kayak sekelas Genshin Impact. Itu pasti HP ini tuh udah banyak lag-nya dan stuttering di mana-mana. Kalau misalnya kalian mau pakai main game sekelas Mobile Legends atau mungkin PUBG, ini masih mumpuni. Tapi saran aja kalau misalnya kalian emang mau pakai main game, kalian beli cooler tambahan aja biar HP ini tuh nggak cepet panas kalau misalnya kalian main game. Karena kalau misalkan udah kerasa panas, HP ini tuh jadi throttling dan otomatis dia nurunin performance-nya, ya akhirnya adalah lag di game kalian. Jadi ya dari segi performance bisa gue bilang ini masih bisa bertahan 2 tahun ke depan mungkin kali ya. Untuk alasan kedua adalah dari segi kamera, terutama di sektor videografi. Karena HP ini tuh masih bisa ngerekam di resolusi 4K 60fps dan untuk hasil footage-nya ini stabil loh. Dan juga dia masih punya image quality yang terjaga alias masih bagus banget. Ini tuh sangat berguna buat kalian yang mau beli iPhone 11 untuk kegunaannya itu kayak bikin konten, video short, video YouTube. Ini bisa gue bilang masih sangat mumpuni. Biarpun sekarang udah banyak ya HP-HP Android dengan kelas mid-range atau mungkin flagship killer, itu banyak yang di range harga yang sama. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal videografi, jelas iPhone adalah pilihan yang paling tepat sih menurut gua. Selanjutnya untuk alasan ketiga adalah dari segi baterai. Untuk baterainya ini kan di 3110 mAh, dan kalau misalnya kalian beli yang versi barunya, otomatis baterai health-nya juga masih 100%, dan bisa gue bilang ini masih awet banget kalau misalnya kebutuhan kalian kayak cuman buka sosial media, browsing, streaming. Ini masih bisa gue bilang awet banget kalau misalkan kita juga pakai di iOS 17 ya. Jadi ya sebenarnya aman-aman aja kalau misalnya buat kalian yang mau beli iPhone 11 sekarang, kalian nggak perlu mikirin baterai karena jelas baterainya masih di 100% untuk baterai health-nya. Jadinya ya kalian tinggal pakai aja, nggak perlu mikirin. Tapi kalau misalnya kalian pakai geber main game ya jelas lah, sehari kalian bisa ngecas 2 atau 3 kali. Tipikal iPhone lah, kalau misalkan digeber main game ya boros, tapi kalau misalkan yang makainya tuh cuman kayak sosial media, yang ringan-ringan aja, HP ini tuh bisa jadi irit banget. Selanjutnya alasan yang keempat adalah dari segi harga. Yang tadi gue bilang di awal, harganya kan emang naik nih di 7,5 jutaan. Tapi bisa gue bilang ini adalah iPhone yang paling murah dan yang baru yang bisa kalian beli saat ini juga gitu. Garansi resmi pula. Jadinya ini tuh cocok banget buat kalian yang emang baru mau pindah ke iPhone dari Android. Lagi pula dari segi layar dia udah lumayan kekinian ya, meskipun dia masih pakai panel IPS. Tapi seenggaknya panel IPS di HP ini tuh masih bisa gue bilang bagus banget ketimbang layar IPS di HP Android kelas mid-range. Ini gue jamin deh, HP ini tuh layarnya masih bisa gue bilang warnanya bagus banget. Kalau misalnya kalian mau pakai nonton streaming film atau mungkin kalian sekedar scroll-scroll di sosial media. Ya meskipun layarnya ini belum Full HD ya, tapi ya dengan resolusi layar sekecil ini otomatis meringankan beban prosesor untuk kalian pakai main game juga sih. Dan dengan harga segitu ya bisa gue bilang tadi, kalian bisa bikin konten, video short atau mungkin YouTube. Nanti hasilnya mungkin kalian bisa pakai lagi untuk upgrade iPhone kalian ke depannya. Oke, paling itu aja untuk alasan beli iPhone 11 di tahun ini atau mungkin tahun depan. Dan sekarang kita masuk ke alasan nggak beli iPhone 11 alias skip aja untuk iPhone yang satu ini. Untuk alasan yang pertama adalah dari segi kamera. Nah, ini berbeda dari yang sebelumnya yang gue ngomongin soal videografi, tapi
Tapi ini kita bahas untuk sektor fotografi. HP ini tuh bisa gue bilang udah lumayan ketinggalan kalau misalnya kita ngomong fotografi. Masih banyak banget HP-HP kelas mid-range di Android yang fotografinya itu udah jago-jago banget lah. Contohnya aja kayak Xiaomi 13T, Samsung A54, terus kayak Vivo X80 itu di harga range yang mungkin di bawah iPhone 11 saat ini itu masih bisa menghasilkan foto yang lebih bagus ketimbang iPhone 11 ini. Ya gimana ya, iPhone tuh dari dulu emang kalau misalkan dari sektor fotografi itu masih bisa lah dikalahin sama Android. Bahkan di seri flagshipnya pun juga gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin videografi, jelas masih susah sih ngalahin iPhone dalam sektor yang satu ini. Nah, untuk alasan yang kedua adalah dari segi update iOS-nya. Kayaknya tahun depan adalah tahun terakhir iPhone 11 ini bakal kebagian update iOS 18. Mungkin kalau misalkan Apple lagi baik banget, ya kita bisa dapat juga di iOS 19, tapi kayaknya nggak bakal deh. Dia bakal untuk di iOS 18, jadinya ya umur HP ini tuh kalau misalkan kalian ngarepin update pembaruan gitu, fitur-fitur baru, ya paling mentok di iOS 18 aja tahun depan. Tapi nggak masalah lah, HP ini tuh masih bisa kalian pakai 2-3 tahun ke depan kalau misalkan kalian beli yang versi barunya saat ini juga. Tapi kalau misalkan kalian beli second, ya mungkin nggak akan bisa bertahan selama itu ya. Karena kita nggak tahu ya kalau misalkan beli HP second tuh ada part yang diganti atau enggak, terus pemakaian sebelumnya seperti apa, itu kita nggak bisa prediksi. Jadinya ya patokan gua kali ini ya kita beli unit yang barunya. Untuk alasan ketiga, jelas dari segi desain. Sebenarnya untuk desain iPhone sekelas iPhone 11 ini tuh udah lumayan ketinggalan zaman ya ketimbang iPhone-iPhone yang seri lebih barunya, terutama kayak iPhone 12, 13, 14 atau mungkin 15. Desainnya tuh sebenarnya masih nge-curve kayak gini. Ini tuh lumayan tipikal desain yang lama dan ini tuh nggak ada bedanya gitu, hampir nggak ada bedanya sama iPhone XR. Cuman beda nambah kamera satu aja sih sebenarnya. Tapi kelebihan dari iPhone seri ini adalah kalau misalnya kita pegang tangan kayak gini, ini tuh feel-nya tuh masih nyaman di tangan dan enak gitu, nggak sakit kayak seri-seri iPhone base model saat ini gitu. Cuman ya kurangnya aja sebenarnya untuk iPhone 11 ini bobotnya lumayan cukup berat sih ketimbang kalau misalnya kalian beli iPhone 12, 13, 14 atau bahkan 15, itu malah lebih enteng lagi. Jadi ya sebenarnya untuk segi desain ini udah lumayan cukup jadul dan terutama di bagian bezelnya ya, karena di bagian bezel sini ini masih kelihatan tebel banget. Jadi paling itu aja sih dari segi desain. Sebenarnya kalau masalah desain itu balik ke selera sih. Kalau misalnya kalian beli casing untuk iPhone 11 yang agak kotak gitu di bagian bezelnya, itu bisa gue bilang itu jadi mirip kayak iPhone 12. Kalian bisa cobain aja casing seperti itu. Gue juga udah sempat punya, cuman gue nggak bawa kali ini. Itu feel-nya kalau misalnya dipakai di tangan jadi agak sedikit lebih lebar sih, jadi ya bisa lebih baru sedikit lah. Oke, palingan segitu aja untuk pembahasan iPhone 11 kali ini. Sebenarnya ya disesuaikan aja dengan budget kalian. Kalau misalkan kalian ada dana di 7 jutaan, kalian bisa pilih iPhone 11 ini untuk yang kalian mungkin keperluan untuk konten kreator, bikin video short, bikin video YouTube. Dan kalau misalkan emang menghasilkan, kalian bisa tabung dan nanti juga kedepannya kalian bisa upgrade ke iPhone yang lebih baru. Oke, jangan lupa juga kalian subscribe channel YouTube Sumber Gadget dan jangan lupa juga mampir ke IG atau TikTok Sumber Gadget, terutama di TikTok ya. Karena gue juga berbagi banyak banget informasi tentang Apple di sana, jadi jangan lupa follow dan juga kalian share ke teman-teman kalian kalau misalkan emang berguna. Segitu aja dari gua Tian dari Sumber Gadget, pamit.